Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya atas nama Reika Ferdinand de la Vega untuk menyampaikan materi presentasi dalam mata kuliah pengantar linguistik Arab yang diampuh oleh dosen kita, yakni Kiai Haji Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum, yang mana materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tema tentang sintaksis bahasa Arab. Ya. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini antara lain diantaranya itu adalah identifikasi kalimat dasar, kemudian nanti ada pengertian kalimat dasar dalam bahasa Arab, lalu juga ada beberapa jenis kalimat dasar, serta perluasan kalimat dasar, transformasi kalimat dasar, dan juga akan ada perbedaan dan persamaan kalimat dasar bahasa Arab dengan kalimat dasar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang identifikasi kalimat dasar. Seperti yang sudah tertera, yang mana kalimat dasar itu terbagi menjadi dua ciri bagian. Yang pertama ada namanya struktur lahir, dan yang kedua ada yang namanya struktur non lahir. Beberapa ciri daripada struktur lahir antara lain salah satunya yang pertama, dia itu berbentuknya kalimat tunggal. Artinya ia bentuknya itu hanya dalam kalimat yang berklausa bebas, bukan klausa terikat. Lalu yang kedua, struktur lahir ini bentuk kalimatnya sudah mufidah. Artinya dia itu bukan kalimat yang masih belum ada kejelasan dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga, dia itu inti daripada bentuk strukturnya itu sudah jelas, artinya sudah menyampaikan makna melalui teks yang terdapat di struktur lahir. Nah, salah satu contohnya ini yang saya berikan adalah surah Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, dalam ayat ini sudah jelas tuh kalau misalkan ayat ini menyampaikan pesan bahwasanya Nabi Muhammad disuruh membaca, artinya suruh memahami dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Lalu yang kedua ada struktur non lahir. Beberapa ciri daripada struktur non lahir, mungkin salah satu perbedaan yang paling terlihatnya itu daripada struktur lahir adalah kalau struktur non lahir ini teksnya itu mengandung pesan yang tersirat. Arti kata terdapat kandungan pesan dalam teks tersebut. Jadi seperti contohnya nih saya taruh di sini ya, surah Al-Qur'an yang berbunyi Yadullah fawqa aydihim, yang artinya tangannya Allah berada di atas tangan mereka. Pada teks tersebut terdapat makna tersirat, terdapat makna kandungan yang tersirat. Artinya adalah tangannya Allah di sini bermakna kekuasaannya Allah berada di atas kekuasaan makhluknya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perluasan kalimat dasar, yang mana sama-sama telah kita ketahui bahwasanya di dalam buku Cakrawala Linguistik Arab karangan Bapak Dr. Syarif Hidayatullah M.Hum, beliau menjelaskan bahwasanya perluasan kalimat dasar itu adalah suatu proses untuk membuat suatu kalimat yang awalnya sederhana menjadi lebih kompleks dengan menambahkan informasi atau tambahan penjelasan di dalam kalimat tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara menambahkan klausa relatif di dalam kalimat tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kalimat dasar dalam bahasa Arab, yang mana sama-sama telah kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab
suatu kalimat dasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat nominal, yang kedua ada kalimat verbal. Adapun kalau kalimat nominal itu secara singkatnya, secara gampangnya adalah kalimat yang diawali dengan nomina atau dalam bahasa Arab disebut isim. Seperti di sini saya kasih contoh surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Artinya Allah adalah penerang langit dan bumi. Nah, pada ayat di sini kalimat di depannya itu berbentuk nomina atau isim, yaitu Allah. Maka dipastikan bahwasanya ayat ini bentuk kalimat dasarnya adalah kalimat nominal. Adapun kalau kalimat verbal itu kebalikannya. Kalau tadi diawali dengan nomina, kalau kalimat verbal bentuk kalimatnya diawali dengan verba. Seperti pada surah Al-Ankabut yang saya sebutkan di sini, bunyinya khalaqallahu samawati wal ard bil haq. Nah, pada ayat ini didahului dengan bentuk verba atau dalam bahasa Arab fiil, yaitu khalaqallahu. Nah, maka sudah dipastikan bahwasanya ayat ini bentuk kalimat dasarnya adalah kalimat verbal. Salah satu hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perluasan kalimat dasar adalah kita harus mengetahui nih bentuk antesidennya atau unsur nomina yang diperluas itu berbentuk definitif atau yang dalam bahasa Arab disebut isim ma'rifah, atau bentuknya indefinitif yang kalau di bahasa Arab disebut isim nakirah. Sebagai contoh di sini saya kasih surah Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, pada ayat ini bentuk antesidennya itu adalah isim ma'rifah, yaitu isim domir huwa. Nah, kalau bentuknya indefinitif sebagaimana saya berikan contoh di sini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, bentuk antesidennya di sini itu adalah nomina, adalah antesiden indefinitif. Nah, perbedaannya adalah kalau yang kita perluas itu berbentuk nomina definitif, antesiden definitif, nah maka pronomina relatifnya harus ditampilkan seperti wahwa ma'akum ainama kuntum di sini. Nah, kalau bentuk antesidennya itu indefinitif, maka pronomina relatifnya lesap atau tidak kelihatan. Nah, sebagai contoh yang lebih jelas di sini saya taruh surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Nah, pada contoh di sini jelas tuh kalau misalkan bentuk antesidennya adalah definitif atau ma'rifah, yaitu isim dhamir huwa. Kemudian alladzi adalah huwallahu alladzi, alladzinya itu adalah pronomina relatif yang ditampilkan karena antesidennya definitif. Nah, kemudian la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada itu adalah bentuk perluasan kalimat dasarnya. Lalu perluasan kalimat dasar jika bentuk antesidennya itu indefinitif. Contohnya di sini adalah surah Al-Kahfi ayat ke-19 yang berbunyi qala qailum minhum kam labithtum qalu labithna yauman aw ba'da yaum al-ayah. Nah, pada ayat di atas bentuk daripada qailun itu artinya adalah orang yang berkata, seseorang atau orang yang berkata. Nah, qailun ini bentuknya itu nomina indefinitif atau isim nakirah. Nah, maka pronominanya itu dilesapkan atau seakan-akan tidak ada. Nah, padahal maknanya itu adalah qailun orang yang berkata, orang yang berkata itu mengatakan gitu. Orang yang berkata mengatakan gitu kan. Nah, lalu perluasan kalimat dasarnya itu qalu kam labithtum qalu labithna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, itu adalah bentuk perluasan kalimat dasarnya. Pembahasan selanjutnya mengenai transformasi kalimat. Nah, dalam transformasi kalimat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya transformasi linear. Yang kedua ada yang namanya transformasi biner. Nah, di antara
transformasi linear dan transformasi biner ini terbagi lagi, terpecah lagi menjadi tiga. Kalau transformasi linear itu ada yang namanya kalimat negasi, lalu yang kedua kalimat integrasi, yang ketiga kalimat deklaratif afirmatif. Itu kalau transformasi linear. Nah, kalau transformasi biner terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kalimat paraktis, lalu yang kedua ada kalimat koordinasi, lalu yang ketiga ada yang namanya kalimat subordinasi. Contoh daripada transformasi bentuk kalimat-kalimat di atas, yang pertama ada kalimat negasi. Nah, kalimat negasi ini bentuknya itu adalah berbentuk suatu kalimat yang negatif. Di sini saya berikan contoh ayat Al-Qur'an la ikraha fiddin. Nah, di sini la ikraha fiddin artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Nah, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, al-ayah. Pada kalimat ini terdapat partikel la. Nah, maka partikel la ini memastikan bahwasanya kalimat ini bentuknya adalah kalimat negasi. Lalu yang kedua ada kalimat deklaratif afirmatif. Nah, kalau kalimat deklaratif afirmatif ini dia menyampaikan suatu informasi atau suatu penegasan. Nah, bukan berbeda hal dengan negasi tadi. Nah, dan berbentuknya itu adalah afirmatif, memberikan suatu informasi. Contohnya di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ayat Al-Fatihah ayat pertama, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, lalu ada kalimat integrasi. Kalau kalimat integrasi, dia ini bentuknya adalah bentuknya itu adalah suatu pertanyaan. Nah, bentuknya suatu pertanyaan. Seperti di sini contohnya adalah surah Al-Kahfi qul ara'aitum surah Al-Muluk ayat terakhir qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima imma'in. Nah, pada ayat di sini memberikan makna integrasi ya seperti pertanyaan gitu. Apa yang artinya kan katakanlah wahai Muhammad, terangilah kepadaku jika sumber air kamu kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Nah, itu bentuknya adalah suatu integrasi. Lalu transformasi kalimat yang kedua itu adalah bentuk daripada transformasi biner. Nah, transformasi biner sendiri terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada kalimat yang berbentuk paraktis, lalu yang kedua ada yang kalimat berbentuk koordinasi, yang ketiga ada kalimat yang berbentuk subordinasi. Nah, kalau kalimatnya paraktis itu ditandai dengan jeda dalam lisan dan koma pada tulisan. Nah, seperti contohnya di sini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya kalau dalam lisannya itu Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Nah, tapi kalau ditulis dalam bahasa Arab, nah itu seperti ada tanda komanya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ditandai dengan tanda koma pada kalimatnya. Lalu yang kedua ada kalimat yang berbentuk koordinasi. Kalau kalimat koordinasi itu ditandai dengan adanya konjungsi koordinatif. Contohnya di sini adalah ayat Al-Qur'an uhillallahul bai'a wa harramar riba. Nah, ayat ini berbentuk kalimat koordinasi karena ditandai dengan partikel waw di tengahnya sebagai bentuk koordinasi bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan Allah pula mengharamkan riba. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat subordinasi. Nah, kalau kalimat subordinasi ini dia itu ditandai dengan adanya pronomina relatif dan konjungsi subordinasi. Contohnya di sini adalah surah Al-Bayyinah ayat 9 ayat 1 yang berbunyi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, pada ayat ini dikatakan kalimat subordinasi karena ayat ini menjelaskan bahwasanya terdapat dua gabungan dari klausa, yaitu
orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik itu keduanya tidak akan meninggalkan agama mereka sampai terjadi bukti yang nyata. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai perbedaan dan persamaan kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pada contoh di sini saya berikan tabel bahwasanya yang di atas ini adalah Iqra al-Alaq 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mungkin salah satu perbedaan yang paling mencoloknya itu adalah kalau bahasa Arab itu ada kalimat yang mana subjeknya itu berada di depan predikat atau predikatnya itu ada di depan subjek lah gitu. Maksudnya itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan bentuk kalimatnya subjek, predikat, objek. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab khususnya pada jumlah fi'liyah, nah itu predikatnya ada di depan subjek. Kayak contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini diawali dengan verba atau predikat. Sementara dalam bahasa Indonesia itu harus diawali dengan subjeknya baru predikatnya. Nah, kemudian ada beberapa persamaan. Kayak contohnya di sini ada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyahnya yadullahi fawqa aydihim. Nah, pada kalimat tersebut keduanya predikatnya sama-sama berbentuk verba. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, ada penjelasan yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Idza wajadtumul khataya minni fal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.